Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak di kelas 5. Senang sekali kita masih bisa bertemu walaupun dalam jarak yang jauh. Anak-anak Bapak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran IPA pada tema 1, subtema 2, yang mana kita akan mempelajari otot manusia, ya, alat gerak aktif. Nah, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi, otot itu fungsinya salah satunya adalah menggerakkan tulang. Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Itu jenis-jenis dari otot. Nah, untuk itu selanjutnya fungsi daripada otot selain yang Bapak jelaskan tadi untuk menggerakkan tulang, fungsi yang lain adalah otot berfungsi untuk menjalankan kerja. Jadi tanpa otot kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk bergerak, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena salah satunya adalah untuk membantu menggerakkan tulang pada manusia. Yang kedua, fungsinya adalah menggerakkan jantung. Itu otot tadi berfungsi untuk menggerakkan jantung kita. Yang ketiga, mengalirkan darah yang mengandung nutrisi. Nah, jadi untuk mengalirkan darah tadi yang mengandung nutrisi itu dibutuhkan juga dari otot. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Tanpa otot, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan gerakan yang ada di otot. Jadi macam-macam gerakan yang ada pada otot. Oleh karena itu, kalau kita tidak berhati-hati menggerakkan kaki, lengan, leher, akan terjadi keseleo. Nah, itu terjadi karena kita tidak menjaga diri atau tidak bisa merawat otot kita. Ada beberapa macam gerak otot. Yang pertama yaitu fleksi, yang kedua ekstensi, yang ketiga abdukasi, yang keempat adukasi, yang kelima pronasi, yang keenam supinasi, yang ketujuh depresi, dan yang kedelapan adalah elevasi. Itu macam-macam dari gerakan otot. Nah, tadi ada gerak otot fleksi. Fleksi merupakan gerak otot yang membengkokkan, ya. Misalnya membengkokkan pada siku, pada lutut, dan pada jari, baik itu jari kaki maupun jari pada tangan. Nah, contohnya membengkokkan lutut.
lutut. Dari posisi kaki kita lurus, kita membengkokkan atau menggerakkan kaki kita ke belakang, itu namanya membengkokkan lutut. Begitu juga siku maupun jari pada kaki ataupun pada tangan kita. Ekstensi adalah merupakan gerakan yang meluruskan. Nah, misalnya meluruskan pada siku, terus meluruskan lutut dan meluruskan ruas jari. Nah, misalnya dari posisi kaki kalian tadi bengkok ke belakang, itu diluruskan. Nah, ini adalah gerakan ekstensi. Berikutnya, adukasi ini merupakan gerakan mendekatkan sumbu tubuh. Nah, gerakan ini gerakan yang terbalik dibandingkan dengan gerakan abdukasi. Kalau abdukasi tadi yaitu gerakan yang menjauhkan dari sumbu. Nah, sedangkan adukasi ini merupakan gerakan mendekatkan sumbu tubuh. Misalnya, mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nah, contoh gerakannya bisa kalian lihat pada gambar. Ketika kalian merentangkan kedua tangan kalian, terus tangan kalian itu didekatkan dengan badan, ya, di kiri kanan samping atau melekat ke badan dari posisi rentang tangan ke samping badan. Ini adalah gerakan otot adukasi. Selanjutnya, pronasi. Nah, pronasi ini merupakan gerakan otot memutar lengan hingga telapak tangan menelungkup. Nah, posisi telapak tangan kita di bawah atau ke bawah. Nah, gerakan ini adalah gerakan pronasi. Coba perhatikan gambar di samping itu, gerakan pronasi. Ketika kalian menggerakkan lengan kalian tadi, posisi lengan di bawah ataupun maksud Bapak posisi lengan itu di depan ataupun ditadahkan ke samping, terus kalian memutar lengan kalian sehingga telapak tangan kalian itu menelungkup, ya. Ini adalah gerakan otot pronasi. Nah, selanjutnya adalah gerakan otot supinasi. Nah, gerakan ini merupakan gerakan otot memutar lengan hingga telapak tangan menengadah. Nah, contohnya seperti pada gambar. Ketika kalian menengadah atau posisi tangan seperti meminta uang jajan pada orang tua kalian, ini namanya adalah gerakan otot supinasi. Kebalikan dari gerakan pronasi. Semoga anak-anak bisa dapat memahami. Baik, selanjutnya adalah depresi. Ini merupakan gerakan otot menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, contoh pada gambar kalian bisa lihat. Gambar orang yang sedang menghadap ke belakang itu menunjukkan bahu.
Lihat posisi bahu. Bahu ini bisa diturunkan ke bawah. Ini salah satu contoh gerakannya. Nah, atau kalian bisa melihat gambar yang di sebelahnya, yang posisi gambar menghadap ke depan. Ini menunjukkan kepala itu dianggukkan ke bawah atau diturunkan. Bisa diturunkan dengan sendiri, bisa juga kita membantu menekan kepala ke bawah menggunakan tangan kita. Ini salah satu contoh gerakan depresi. Selanjutnya adalah elevasi. Nah, elevasi ini kebalikan dari gerakan depresi. Elevasi merupakan gerakan otot mengangkat ke atas. Nah, lihat gambar. Ini salah satu contoh elevasi. Nah, posisi bahu kita awalnya normal, kita angkat ke atas. Nah, gambar satunya lagi yang di sampingnya yang sedang menghadap ke depan itu menganggukkan kepala ke atas. Ini adalah gerakan elevasi. Nah, bisa juga salah satu contoh ketika kita berdiri tegak, kita menggerakkan kaki kita dengan cara jinjit. Nah, menjinjit ini sama merupakan gerakan otot mengangkat ke atas. Itu contoh dalam gerakan elevasi. Nah, anak-anak Bapak, itu adalah bermacam-macam gerakan otot. Selanjutnya kita akan menjaga agar otot kita itu dalam kondisi sehat. Bahkan kita juga harus selalu menjaga otot kita tadi tidak cedera. Nah, maka dari itu kita harus bisa merawat otot kita. Nah, bagaimana cara untuk merawatnya tadi? Agar kondisi otot kita selalu sehat dan tidak mudah mengalami kekejangan ataupun eh, mengalami nyeri pada otot kita. Nah, yang pertama adalah memenuhi cairan tubuh. Dengan apa kita harus memenuhi cairan tubuh? Yaitu dengan meminum air. Setidaknya mengkonsumsi 6 gelas air dalam satu hari dapat menjaga kesehatan otot. Bukan hanya itu sih sebenarnya, tapi juga bisa eh, terhindar dari dehidrasi. Sebenarnya kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda, ya, tergantung pada pola makan, bahkan umur kita masing-masing. Terus tingkat aktivitas kita
suhu yang ada di sekitar kita, bahkan kesehatan kita. Makanya kalau kita sakit harus perbanyak meminum air putih, bukan minum air es ya. Kita harus memperbanyak minum air putih. Walaupun air putih tadi itu mengandung es, itu kurang baik. Nah, cairan dapat membantu otot melemaskan setelah berkontraksi dan dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Karena kalau terlalu banyak aktivitas, banyak gerak, terutama dalam kegiatan berolahraga, kita akan mengalami kontraksi pada otot-otot kita. Makanya perbanyak minum air putih. Selanjutnya, cara merawat otot adalah melakukan peregangan. Nah, biasanya kan setiap sebelum ataupun sesudah berolahraga kita melakukan pemanasan. Nah, ini berfungsi untuk meregangkan otot-otot. Yang pertama, yang kalau sebelum kita melaksanakan olahraga itu jangan sampai otot kita terkejut. Jangan sampai otot kita terkejut. Dan ketika selesai berolahraga, jangan sampai otot kita itu menjadi kaku. Makanya kita perlu melakukan peregangan. Lakukan peregangan beberapa saat sebelum dan setelah melakukan gerakan tertentu, ya, gerakan olahraga yang biasa kalian lakukan yang menggunakan otot dalam jangka panjang seperti akan jogging, lari, bahkan tidur. Nah, makanya waktu kita bangun tidur itu biasanya kita meregangkan otot kita, kita kesampingkan tangan pas baring. Nah, itu adalah gerakan peregangan. Terus yang ketiga, meringankan nyeri otot. Nah, ini ketika kita melakukan aktivitas berolahraga karena banyak otot-otot kita yang bergerak. Gunakan krim khusus untuk otot yang mengandung metil salisilat ya dan mentol, sehingga dengan rasa hangat yang timbul ini otot kita yang kram atau kejang menjadi lebih rileks. Bahkan rasa nyeri yang ada di tubuh kita itu berkurang. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan minuman seperti minuman jahe, minuman hangat untuk merawat otot-otot dalam tubuh. Selain itu, makanan yang bergizi juga membantu perkembangan otot. Nah, ini perlu. Makanya makanan tadi juga harus kita lihat makanan-makanan yang sehat, bukan jajanan, ya nak. Bukan makanan yang ada di kedai-kedai seperti sifatnya makan jajanan. Nah, itu kurang baik. Makanya kita harus menjaga dan merawat otot, karena menjaga dan merawat otot itu baik untuk kesehatan kita juga. Terima kasih. Sampai di sini dulu alat gerak manusia tadi. Maka dari itu kalian bisa melihat pada LKS kalian di halaman 46. Kalian amati gambar. Nah, kalian amati gambar itu. Terus kemudian identifikasikan nama gerak otot pada gambar. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi, itu gambar yang ada di halaman 46 itu termasuk gerak otot apa? Silakan kerjakan. Semoga ini bisa membantu kalian dan tetap bersemangat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.